Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6, pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat, berinfak dan bersedekah. Pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu kita sudah membahas mengenai yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok seperti beras atau lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Nah, zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah bahan makanan kemarin, selain beras, bisa juga dengan jagung, mungkin sagu, kurma, gandum, dan yang lain. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama muslim atau Islam, yang kedua memiliki penghasilan yang cukup, dan yang ketiga adalah masih hidup hingga akhir Ramadan. Itu adalah pelajaran kita. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta, zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta. Tapi di sini ada ketentuan. Jadi orang yang berzakat itu harus mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ya, jadi nisab itu adalah seseorang mempunyai harta tertentu, semisal uang atau emas, jumlahnya tertentu dan dalam waktu tertentu. Waktunya ini biasanya 1 tahun. Jadi kalau punya harta emas sekian gram dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, langsung kita lihat contoh pengaplikasiannya. Contoh perhitungan zakat. Misalnya, Pak Rahmat memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, beliau ingin mengeluarkan zakat untuk hartanya tersebut. Emas 85 gram itu sudah wajib zakat, karena sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, berapa zakatnya? Perhitungan zakatnya adalah jika harga emas 1 gram adalah 400.000, maka 85 gram emas nilainya adalah 85 dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi yang standar zakat itu mengeluarkannya adalah 2,5%. Nah, 2,5% dikali 34 juta adalah 850.000. Jadi, zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Pak Rahmat adalah 850.000 rupiah. Ini nanti bisa dibayarkan langsung ke Badan Amil Zakat. Ya, datang ke Badan Amil Zakat,
dibayarkan nanti zakatnya sekian. Nah, tujuannya apa? Zakat ini dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Karena di dalam harta itu ada hak fakir, miskin, dan yang lain. Ya, jadi zakat mal itu bertujuan untuk membersihkan harta. Karena di sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Itu contoh perhitungannya. Semisal nanti orang tua kalian memiliki lebih banyak harta, maka mereka juga wajib mengeluarkan zakat. Syarat wajib zakat mal. Jadi, syarat wajib zakat mal itu ada beberapa hal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Jadi, orang yang memiliki harta adalah orang Islam. Di luar Islam, maka itu tidak wajib zakat. Ya, karena tidak terkena kewajiban ini. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jadi orangnya harus dewasa dan juga tidak gila atau berakal. Semisal, ya mohon maaf, ketika nanti ada anak yatim dan dia ternyata baru kelas 4 SD, dia belum balik. Meskipun dia nanti mewarisi harta orang tuanya, ketika dia nanti belum balik, maka belum wajib zakat. Ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta-harta yang wajib disakati. Jadi harta yang wajib disakati itu ada beberapa jenis harta. Tidak semua harta wajib disakati. Ada ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam yang mewajibkan benda-benda tersebut disakati. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Ya, jadi kalau sudah dimiliki selama 1 tahun. Kalau seseorang memiliki harta, uang atau emas tadi yang banyak, tetapi tidak dimiliki selama 1 tahun. Contohnya baru setengah tahun, ternyata uangnya habis untuk berobat contohnya ya. Maka itu tidak wajib dizakati. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Jadi tidak boleh milik orang lain. Milik orang lain tidak boleh disakati. Karena itu nanti orang lain yang akan membayar zakatnya. Jadi harus milik sendiri. Milik bersama juga tidak. Ya, contohnya punya emas 85 gram, tapi milik dari beberapa orang. Maka itu juga tidak wajib disakati. Itu adalah syarat wajib zakat mal. Nah, jenis harta apa saja yang wajib disakati? Yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Ya, jadi kalau memiliki emas maupun perak, itu nanti wajib disakati. Baik itu berupa perhiasan maupun emas batangan. Jadi kalau seumpama ibu kalian memiliki emas perhiasan yang banyak, punya gelang, punya kalung, punya anting, dan lain sebagainya, yang jumlahnya nanti sudah mencapai nisab. Kalau emas itu sekitar 85 gram, maka wajib disakati. Atau mempunyai emas batangan, yang itu memang kadarnya berat, lebih dari 85, maka nanti wajib disakati. Ya, yang pertama adalah emas dan perak. Pada zaman Nabi, zaman dulu, itu emas dan perak itu digunakan sebagai alat tukar atau uang. Ya, kalau zaman sekarang maka lebih ke arah perhiasan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ya, jadi zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, alat tukar atau uang yang digunakan itu adalah emas dan perak atau biasa dikenal dengan dirham
dan dinar. Dinar dan dirham. Maka uang itu juga termasuk harta yang wajib disakati. Seumpama kita memiliki tabungan atau rekening kita yang sudah mencapai nisab, nah nisabnya nanti akan disamakan dengan berat emas. Jadi contohnya, kalau tadi harga emas 400.000, maka 85 gramnya adalah 34 juta. Maka seseorang yang memiliki uang 34 juta di rekeningnya, maka itu wajib zakat. Apalagi lebih. Tapi kalau sekarang itu nilai emas itu sekitar 1 juta ya. Jadi orang yang memiliki uang sekitar 85 juta, maka dia sudah wajib membayar zakat. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ya. Jadi harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang. Contohnya dagangannya laris, terus mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka itu wajib dizakati. Atau dari bekerja, contohnya ini masuk ke zakat profesi. Contohnya Ustadz menjadi seorang guru. Ketika nanti gaji Ustadz nanti sudah kira-kira nanti selama 1 tahun sudah mencapai nisab tadi sekitar 85 juta tadi, maka Ustadz wajib untuk zakat. Atau bisa juga setiap kita mendapatkan gaji, maka dipotong zakatnya. Itu juga bisa. Itu namanya zakat profesi. Nanti akan kita bahas ya. Yang keempat, hasil pertanian. Misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Maka hasil pertanian itu juga wajib untuk dizakati. Misalnya menanam padi, maka itu nanti ketika panen, hasilnya harus dizakati, dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi ini juga ada ketentuan berapa jumlahnya. Ini harus ada pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya binatang ternak. Ya, binatang ternak misalnya kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya, maka itu juga wajib dizakati. Contoh semisal, apabila seseorang itu memiliki 40 ekor kambing, maka dia wajib menzakati 1 ekor kambing. Ya, mempunyai kambing sebanyak 40 ekor selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor kambing. Baik nanti untuk sapi, kerbau, unta, dan lainnya, maka nanti hitungannya tersendiri. Jadi tidak sama. Jadi setiap hewan itu nanti akan berbeda jumlah zakatnya. Termasuk juga tadi hasil pertanian. Nanti padi itu nanti akan berbeda jika padinya diairi atau irigasinya, pengairannya itu oleh air hujan. Itu nanti akan lebih banyak dibanding dengan menggunakan pompa air. Ya, jadi akan berbeda. Maka itu ada perhitungannya sendiri dan itu lebih jelas di Badan Amil Zakat. Ya. Yang keenam adalah barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya. Jadi, ketika nanti ada penggalian, ya, contohnya menggali tanah, ternyata mendapatkan perhiasan, atau uang logam, atau emas di situ, maka itu juga wajib dizakati. Itu adalah jenis harta yang dizakati. Sekarang kita masuk ke penerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah SWT telah menetapkan golongan
orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, dari ayat tadi, penerima zakat itu dikelompokkan menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi orang fakir itu orang yang tidak mempunyai tenaga atau pekerjaan dan juga tidak punya harta. Dan untuk kebutuhan hidupnya pun juga tidak terpenuhi. Jadi mungkin dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kadang bekerja, kadang tidak. Hartanya juga tidak punya. Maka dia termasuk orang yang wajib atau berhak untuk menerima zakat. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang fakir tidak punya pekerjaan, jadi tidak punya penghasilan tetap. Nah, sedangkan orang miskin itu memiliki penghasilan yang tetap, namun penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misal, sebuah keluarga mempunyai 4 anggota keluarga. Yang bekerja hanya ayah saja. Nah, ternyata dalam satu hari, ayah ini hanya mendapatkan upah 30.000, ya, 30.000 saja. Nah, 30.000 itu ternyata mereka hanya cukup untuk membeli beras dan ikan asin contohnya ya. Jadi makannya itu saja. Jadi cukup untuk makan sehari-hari. Besok ada lagi? Enggak. Maka yang seperti itu disebut orang miskin ya. Jadi yang punya penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi tadi orang yang dilunakkan hatinya itu adalah orang yang punya keinginan untuk masuk agama Islam. Ya. Jadi orang tersebut, contoh semisal ya, ada orang Kristen. Dia ternyata teman kita itu dekat dengan kita dan dia antusias sekali untuk mencari pengetahuan
tentang Islam. Dia bertanya-tanya Islam seperti apa dan seterusnya karena dia punya keinginan untuk masuk Islam. Maka orang tersebut disebut mu'alaf, orang yang dilunakkan hatinya. Ketika nanti dia masuk Islam, meskipun belum lama, maka dia berhak untuk menerima zakat. Ya, menerima pengumpulan zakat. Yang keempat, pengurus zakat atau amil, ya, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi nanti orang yang mengumpulkan zakat, yang menyerahkan zakat kepada penerimanya juga mempunyai hak untuk mendapatkan zakat. Ya, kenapa? Karena ini sebagai semisal gaji, ya, gajinya karena sudah mengumpulkan, terus menyalurkan dan sebagainya. Pasti itu butuh tenaga dan waktu. Maka dalam syariat Islam itu amil atau pengurus zakat juga termasuk mempunyai hak untuk mendapatkan zakat tadi. Yang kelima, rikob. Rikob yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya. Zaman Rasulullah SAW dulu itu masih banyak perbudakan, ya, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang beliau ini seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka zaman dulu apabila ada uang zakat terkumpul, maka uang zakat itu boleh digunakan untuk membebaskan budak atau hamba sahaya. Maka ada jatahnya untuk hal tersebut. Yang keenam adalah ghorim atau orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Jadi contohnya, ada seseorang yang punya hutang karena dia tidak memiliki pekerjaan, contohnya suatu waktu ya, butuh sekali untuk membeli makan karena tidak punya uang sama sekali. Maka dia nanti ketika nanti dia berhutang karena digunakan untuk menyambung hidupnya, untuk membeli makanan, maka ketika nanti dia tidak bisa membayar, maka nanti dana zakat boleh digunakan untuk melunasi hutang orang tersebut. Ya, jadi seperti itu. Intinya bukan untuk kepentingan maksiat. Ya, kalau kepentingan yang buat maksiat atau kepentingan yang bersifat berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Contoh zaman sekarang, hutang uang untuk membeli mobil, maka itu juga tidak boleh. Nanti uang zakat digunakan untuk membayar hutang orang yang tadi berhutang untuk beli mobil, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah semisal dia nanti berhutang untuk memberi nafkah keluarganya untuk makan. Bisa jadi nanti boleh juga untuk ketika nanti anaknya itu bersekolah, terancam putus sekolah kalau tidak membayar, maka itu juga diperbolehkan untuk menerima dana zakat. Ya, orang yang berhutang untuk keperluan tersebut. Yang ketujuh, fisabilillah atau orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Ya, fisabilillah itu orang yang berjuang pada jalan Allah. Pada zaman dulu lebih identik pada perang. Ya, ketika akan berang itu fisabilillah berjuang di jalan Allah. Maka berhak untuk menerima zakat. Selain itu ada juga yang lain, orang yang berjuang di jalan Allah juga,
Ya, seperti untuk mendirikan masjid. Bagaimana nanti eh, orang yang berjuang untuk mendirikan masjid, maka juga mempunyai hak untuk menerima zakat. Musola di rumah sakit dan sebagainya, itu juga memiliki hak untuk menerima zakat. Yang kedelapan, musyafir atau ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal untuk pulang ke kampung halamannya ataupun untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi, ketika nanti ada musyafir atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, kehabisan uang saku, maka dana zakat pun juga diperbolehkan untuk diberikan kepada orang tersebut. Itu adalah 8 asnaf penerima zakat. Nah, apa hikmah zakat? Jadi Allah memerintahkan suatu hal pasti memiliki hikmah. Hikmah zakat yang pertama adalah menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya dan kaum duafa. Jadi menghindari kesenjangan sosial, maksudnya perbedaan yang terlalu jauh antara orang kaya dan orang duafa atau miskin. Orang kaya makan enak setiap hari, berlebih-lebihan. Tapi orang miskin makannya 2 kali sehari. Nah, untuk menghindari itu maka adanya zakat. Ya, untuk menghindari kesenjangan sosial. Yang kedua, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Jadi, akhlak yang buruk yang dikikis oleh zakat adalah sombong, terus nanti tamak, ya, tamak kepada harta. Itu yang dikikis oleh zakat. Dan mengikis juga beberapa akhlak-akhlak buruk yang lain. Yang ketiga, membersihkan harta dan menjaga dari ketamakan orang jahat. Jadi, zakat itu juga membersihkan harta. Kalau nanti seseorang punya harta banyak, zakatnya tidak dikeluarkan, maka itu nanti hartanya itu tidak bersih. Atau masih ada kotoran-kotoran atau hak-hak orang penerima zakat tadi. Ya, jadi itu harus dibersihkan harta kita dengan zakat. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kita mengeluarkan zakat karena kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki yang banyak kepadaku, maka aku berzakat. Itu sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kelima, untuk pengembangan potensi umat. Jadi, bagaimana orang-orang Islam yang kaya-kaya itu mengembangkan potensi umat. Ya, bisa jadi ada orang kaya, ya, yang memiliki banyak harta, tetapi nanti bisa jadi dia nanti tidak bisa untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Maka boleh nanti dia mengeluarkan zakat supaya uang zakatnya digunakan di jalan dakwah. Contohnya memberi gaji atau memberi penghasilan kepada dai-dai yang berdakwah. Contohnya itu bisa jadi untuk mengembangkan potensi umat. Yang keenam, sebagai dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang tadi ada mu'alaf, jadi orang yang baru masuk Islam kita dukung, ya, dengan memberikan zakat kepada mereka. Yang ketujuh, menolong, membantu, dan membina kaum duafa yang lemah. Jadi bagaimana saudara-saudara kita, kaum duafa, yang mungkin masih memiliki kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu bisa kita tolong, bisa kita bantu mereka supaya terlepas dari kesulitan tersebut. Ya, itu adalah hikmah zakat. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai zakat mal. Mengenai zakat mal ini tadi adalah zakat yang
dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta apabila sudah mencapai nisab. Ada beberapa harta yang wajib disakati tadi, semisal emas, perak, uang, terus barang temuan, pertanian, hewan ternak, dan lain-lain. Dan yang berhak menerima tadi ada 8 asnaf: fakir, miskin, mu'alaf, amil, gharim, rikob, fisabilillah, dan musyafir. Jadi ada 8 itu yang berhak untuk menerima zakat. Baik, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menambah pengetahuan kita mengenai zakat. Ingat, apabila kita dikaruniai Allah dengan harta yang berlebih, maka jangan lupa mengeluarkan zakat mal. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai sedekah dan infak. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya maka itu dari kurangnya pengetahuan dari Ustadz. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.